Gimana cara bedakan ibadah asli dan ibadah palsu? Kalau liturgi dan sistemnya sama, bahkan manusia hebat sekelas Musa harus mengamati dari dekat untuk melihat. Keluaran 32 ayat 17-19 mencatat begini. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua lo itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Musa dari kejauhan mendengar nyanyian berbalas-balasan, nyanyian pujian. Sayangnya dari jauh, Musa nggak dapat menyimpulkan itu nyanyian ditujukan kepada siapa. Tapi apa yang ia lihat ketika mendekat, anak lembu emas di tengah perkemahan. Orang-orang Israel menari-nari di sekelilingnya. Pusatnya sudah bergeser dari YHWH kepada anak lembu emas. Dan sebelumnya pun Harun menyiapkan semua tata cara ibadah yang nggak berubah. Bahkan penyebutan nama Tuhan tetap ada. Liturgi sama, format sama, sistem sama. Hanya pusat penyembahannya yang digeser. Inilah poin yang mengerikan. Ibadah palsu nggak selalu mengganti istilah. Ia cuma ganti pusat. Secara kasat mata, semuanya tampak sah. Ada mezbah, ada kurban, ada perayaan. Bahkan ada deklarasi religius. Tetapi Kristus nggak lagi jadi pusat. Dan ketika Kristus nggak jadi pusat, apapun bentuknya, itu bukan lagi ibadah sejati. Ibadah yang asli selalu mengarahkan hati kita kepada Kristus, bertumbuh kepada Kristus, dan semakin mengasihi Kristus. Ia membuat kita membenci dosa karena Kristus membenci dosa. Ia membuat kita mencintai kekudusan karena Kristus kudus. Ia membuat gereja mengasihi apa yang dikasihi Kristus dan menolak apa yang Kristus tolak. Sebaliknya, ibadah palsu sering membuat orang semakin terpesona pada figur manusia, pada pemimpin karismatik, pada aliran teologi, pada sistem doktrin yang dibela mati-matian. Doktrin penting, struktur penting, tapi kalau semua itu lebih dikagumi daripada Kristus sendiri, pusatnya sudah bergeser. Dari jauh Musa hanya bisa mengidentifikasi pola suara. Dari dekat ia melihat realitas penyembahan. Itulah kuncinya. Jangan hanya menilai dari suara, sistem, atau kemasan. Dekati pusatnya. Lihat siapa yang benar-benar ditinggikan. Poinnya gini, ibadah sejati bukan soal seberapa meriah kita bersorak, seberapa khusyuk kita beribadah, tapi siapa yang duduk di tata hati kita. Jika bukan Kristus, maka seindah apapun liturginya, itu hanyalah anak lembu yang disepuh emas. Waspadalah.